Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Dimas di channel Hydra Script. Di video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu pemrograman. Nah, bentar saya akan membuka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke tutorial pembuatan program, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan pemrograman. Jadi pemrograman itu berasal dari kata program. Nah, maksud dari program itu adalah sekumpulan instruksi dalam baris kode. Nah, kalau pemrograman adalah proses di mana kita menuliskan baris kode yang berisi instruksi kepada komputer kita. Nah, supaya komputer kita berjalan seperti apa yang kita inginkan. Contoh dari penggunaan program. Mungkin kita tidak sadar bahwa setiap hari kita menjalankan sebuah program. Di mana kita setiap hari menjalankan sebuah program? Ya di smartphone kita, di laptop kita. Walaupun kita tidak sadar bahwa sistem operasi dari setiap device yang kita miliki ataupun aplikasi yang ada di dalamnya itu merupakan sebuah sekumpulan program yang terstruktur dan sangatlah kompleks. Bahkan aplikasi-aplikasi game atau mungkin text editor yang kita mainkan atau kita gunakan setiap harinya itu berisi jutaan bahkan miliaran baris kode instruksi. Nah, instruksi seperti apa yang dimaksud? Nah, instruksi yang dimaksud ialah instruksi yang bisa dimengerti oleh komputer kita. Nah, instruksi tersebut dituliskan menggunakan bahasa pemrograman yang dimengerti oleh komputer yang sering kita sebut dengan bahasa pemrograman. Apa contoh dari bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman itu sangatlah banyak dan tidak mungkin saya sebutkan satu-satu. Contoh dari bahasa pemrograman yang paling populer yaitu JavaScript, Python, Golang. Nah, setiap bahasa pemrograman itu memiliki aturan penulisan yang berbeda-beda, walau pada intinya sama. Dalam penulisan baris program menggunakan bahasa pemrograman itu harus terstruktur dan tidak boleh sampai terbalik ataupun typo. Nah, ini melatih kita untuk bisa taat dengan aturan. Aturan seperti apa? Aturan dalam penulisan baris kode. Tidak boleh terbalik ataupun typo. Lalu juga melatih kedisiplinan kita. Kedisiplinan soal apa? Ya, kita dituntut untuk menulis program secara rapi, karena jikalau suatu saat kita perlu mengupdate aplikasi yang kita buat, kita perlu mengganti beberapa baris kode. Nah, supaya tidak bingung, kita dituntut untuk menulis baris kode secara rapi. Selain melatih kita untuk taat aturan dan melatih kedisiplinan kita, dengan menulis program bisa melatih mental kita juga. Melatih mental seperti apa? Nah, katakan kita ingin membuat program, mulai dari kelas pemula sampai kelas profesional, pasti tidak lepas dengan yang namanya error. Nah, di sini kita melatih mentalnya. Bagi para pemula, apabila error pasti bisa membuat stres bahkan depresi. Nah, ketika kita menulis program, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Jadi kita dituntut untuk tetap tenang dengan mencari solusi baik di internet maupun tanya kepada orang di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman, apabila ada error bisa ditanyakan saja. Apabila saya bisa membantu, pasti insya Allah akan saya bantu. Ini merupakan sedikit atau sebagian kecil dari sekian banyak manfaat dari belajar pemrograman. Nah, sebelum kita masuk tutorial program, apa sih yang kita perlukan untuk menulis sebuah program? Yang pertama, kita perlu text editor. Text editor ini sangatlah banyak. Ada Visual Studio, ada Atom, ada Adobe Dreamweaver, ada Notepad++, dan yang lain sebagainya. Teman-teman bebas memilih text editor yang ingin teman-teman pakai. Nah, saya sendiri akan menggunakan text editor dari Microsoft, yaitu Visual Studio Code. Lalu yang kedua, kita butuh browser. Browser ini ya bebas, bisa pakai Chrome,
bisa pakai Firefox, bisa pakai Microsoft Edge. Nah, saya sendiri akan memakai Chrome atau Firefox. Nah, bagaimana nih kalau ingin menulis program di Android? Katakan ada teman-teman yang tidak punya laptop. Nah, bagi teman-teman yang tidak memiliki laptop, itu bisa menggunakan text editor yang online seperti Sandbox. Ada banyak lagi text editor yang bisa dijalankan di web browser Android. Jadi yang tidak punya laptop atau komputer jangan berkecil hati, karena tetap bisa belajar dengan menggunakan text editor online. Lalu bahasa pemrograman apa yang akan digunakan? Jadi bahasa pemrograman yang akan digunakan tidaklah susah dulu. Kita akan mempelajari bahasa pemrograman JavaScript mulai dari dasar, supaya teman-teman yang baru mulai bisa mengikuti videonya. Nanti seiring berjalannya waktu, saya akan membahas tidak hanya sekedar JavaScript, namun saya juga akan membahas mengenai bahasa pemrograman lainnya. Bahkan saya juga akan membahas framework dari bahasa pemrograman hingga tutorial full stack web developer. Tidak hanya masalah program atau masalah coding, saya juga akan membahas seputar server. Nah, sampai sini kiranya teman-teman mulai paham apa yang dimaksud dengan pemrograman. Dan setelah ini akan mulai saya buatkan playlist JavaScript-nya. Terima kasih dan terus ngoding. Ini video tambahan bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara install text editornya. Nah, kebetulan saya pakai Linux, jadi ini adalah tutorial bagaimana cara install Visual Studio Code di Linux. Jadi masuk ke Ubuntu Software, lalu ketikkan di pencarian Visual Studio. Oke, masih menunggu. Nah, ini download bagian yang paling atas, lalu diinstal dan masukkan passwordnya.